Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video tentang pemeriksaan fisik remaja. Perkenalkan, nama saya Suci Jessica, saya sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Arnisana Tumiar Sinaga, saya sebagai ibu bidan. Perkenalkan, nama saya Erana Saskia Putri, saya sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Alat-alatnya yaitu yang pertama ada stetoskop, lalu ada spik nanometer, lalu yang ketiga ada pen light, lalu yang keempat ada termometer, yang kelima ada medline, yang keenam ada jam tangan, yang ketujuh ada media untuk menguji rasa seperti asin dan manis, lalu ada media untuk sebagai indera penciuman, lalu di sini ada bak instrumen yang berisikan handscoon bersih 1 pasang, lalu ada timbangan, lalu ada spekulum hidung, setelah itu ada garpu kala, setelah itu ada tong spatel, dan yang terakhir ada refleks hammer. Lalu kita akan mencuci tangan. Ada 6 cara langkah untuk mencuci tangan. Yang pertama, kita sing-singkan lengan baju kita sampai ke atas lengan seperti ini. Lalu kita melepaskan aksesoris seperti jam tangan, gelang atau cincin. Lalu kita nyalakan air atau kita basahi tangan kita. Lalu kita ambil sabun secukupnya. Lalu kita gosok telapak tangan dengan 5 langkah, 5 hitungan sampai 4. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita gosok punggung tangan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gerakan menyilang. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita gerakan mengunci. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita gosok ibu jari kita seperti ini dari dalam keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang terakhir kita gosok ujung sela jari kita dengan gerakan seputar arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita nyalakan keran air. Lalu kita basuh tangan kita di bawah air mengalir. Kita bilas sampai bersih. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk. Lalu letakkan handuk seperti ini. Lalu seperti ini. Permisi Bu Bidan. Selamat sore Bu Bidan. Ya, silakan masuk. Ayo silakan duduk ya. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Arni. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Ini Bu, anak saya sakit. Dia batuk Bu, sudah seminggu. Oh, batuknya itu berdahak atau tidak? Atau batuk kering? Batuk kulit dia. Oh, batuknya kering ya. Kalau saya boleh tahu, umurnya berapa ya? 15 tahun Bu Bidan. 15 tahun. Baiklah, saya akan memeriksa nanti suhu anak ibu. Lalu saya juga akan memeriksa tensi anak ibu juga ya. Setelah itu saya sudah periksa semuanya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ibu sudah mengerti? Baik Bu, saya akan laksanakan.
privasi klien. Ya dek, akan alat ke tempat pasien. Baiklah ya, saya akan mengukur suhu tubuh kamu dulu ya. Maaf ya, permisi. Baik, sudah ya dek, maaf ya, saya cabut dulu. Saya sudah mengukur suhu tubuh kamu, sekarang kita timbang berat badannya dulu ya. Nah dek, boleh duduk ya. Palpasi. Lakukan palpasi dengan gerakan memutar yang lembut menggunakan ujung jari. Lakukan mulai dari depan, turun ke bawah, kemudian palpasi setiap sudut garis kepala. Rasakan apakah ada benjolan, tanda bekas luka kepala, pembengkakan, nyeri tekan, kelainan kulit kepala. Jika ditemukan, perhatikan besar serta luasnya. Hasil normal yang dicapai, kulit kepala bersih, tidak berbau, tidak ada lesi, tidak ada nyeri tekan atau massa, warna rambut sesuai dengan ras. Mata infeksi, anjurkan pasien menghadap ke depan. Bandingkan mata kanan dan kiri, amati bentuk dan keadaan kulit, kelopak mata, dan catat kelainan yang ada. Amati pertumbuhan rambut pada kelopak mata dan posisi mata. Infeksi kelopak mata bawah, minta pasien untuk membuka mata, perhatikan refleks kedip mata. Konjungtiva dan sklera. Anjurkan pasien untuk melihat lurus ke depan, tarik ke bawah kelopak mata ke arah bawah dengan menggunakan ibu jari. Maaf ya dek, Amati keadaan konjungtiva dan kantong konjungtiva bagian bawah. Catat jika terdapat infeksi dan kelainan warna sklera dan konjungtiva. Amati warna sklera saat memeriksa konjungtiva. Pupil dan iris. Atur pencahayaan kamar menjadi sedikit redup. Pegang kepala dan dagu agar tidak bergerak-gerak. Infeksi ukuran bentuk, keselarasan pupil dan reaksi terhadap cahaya. Uji refleksi pupil terhadap cahaya. Yang pertama, sinari pupil pasien dengan senter dari samping. Amati mengecilnya pupil yang disinari. Lakukan pada pupil lainnya. Snellen test. baik dek, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan mata pada adik. Apakah adik itu mengalami rambut jauh atau rambut dekat? Boleh adik berdiri dulu di sana. Baik, kita mulai ya. Ini angka berapa? Angka 2. Kalau yang ini angka berapa? Baik, sudah selesai, boleh duduk kembali. Lapang pandang. Siapkan pasien untuk duduk dan menghadap pemeriksa. Pemeriksa menegakkan jari telunjuk ke depan hidung pasien dengan jarak 3-5 cm. Gerakkan jari-jari telunjuk pemeriksa ke arah kanan kiri secara vertikal dan atas bawah secara horizontal. Anjurkan pasien untuk tetap melihat lurus ke depan dan tanyakan apakah jari telunjuk yang kita gerakan sampai ke samping kepala terlihat atau tidak. Saya mau bertanya nih, apakah jari saya sampai ke samping mata adik atau tidak ya? Baik. Infeksi dan palpasi telinga luar. Bantu pasien dalam posisi duduk. Posisi pemeriksa menghadap ke sisi telinga yang akan dikaji. Atur pencahayaan dengan menggunakan lampu atau sumber cahaya lain. Pemeriksaan
hidung, infeksi dan palpasi hidung bagian luar. Amati bentuk hidung bagian luar dari sisi depan, samping, dan atas. Amati keadaan kulit hidung terhadap warna dan adanya pemeriksaan. Amati kesimetrisan lubang hidung. Observasi pengeluaran dan pelebaran nares atau lubang hidung. Palpasi lembut pada batang hidung dan jaringan lunak hidung terhadap nyeri dan masa. Apakah ada nyeri pada saat saya menggunakan hidung adik tadi? Tidak ada Bu Bidan. Untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan terhadap fungsi penciuman, yang pertama tutup mata pasien. Maaf dek, apakah boleh ditutup dulu kedua matanya? Tutup salah satu lubang hidung. Saya akan melakukan tes fungsi indera penciuman adik. Jadi boleh nggak tangannya satu ditutup sebelah hidung adik? Oke, baik. Berikan bau-bauan dan pasien diminta untuk menyebutkan jenis bau-bauan tersebut. Boleh tangan sebelah lagi untuk salah satu. Baik, sudah selesai. Boleh dibuka matanya. Jadi apa yang kamu rasakan tadi pada saat saya membuat bau-bauan? Kamu mencium bau apa? Mau sanitizer Bu Bidan. Baik, benar sekali. Hidung bagian dalam. Baiklah, saya akan melihat hidung bagian dalam hidung adik. Kalau mau terasa sebelah boleh ditutup juga ya matanya. Baik, saya buka matanya. Mulut dan faring, infeksi dan palpasi mulut dan faring. Amati bibir klien, amati warna, kesimetrisan, kelembapan, dan adanya kelainan bibir sumbing, inflamasi, lesi atau ulkus. Anjurkan pasien untuk membuka mulut, amati kondisi dalam mulut. Lalu observasi kebersihan mulut dan adanya bau mulut. Maaf dek, boleh dibuka ya mulutnya sebentar. Baik, dibuka dulu ya. Baik, sudah. Minta pasien untuk menjulurkan lidah, kemudian amati warna, kesejajaran, dan kelainan yang lainnya. Maaf dek, boleh dibuka mulutnya. Julurkan lidahnya ya. Coba julurkan lidahnya. Baik, bagus ya dek. Anjurkan klien untuk mendongakkan sedikit kepala ke belakang, kemudian membuka mulut untuk menginfeksi faring. Tekan lidah ke bawah sewaktu klien berkata ah dan amati faring terhadap kesimetrisan ovula. Periksa tonsil apakah meradang atau tidak. Boleh agak mendongak sedikit yang namanya dek, saya memeriksa fungsi faring kita dek. Boleh diangkat mulutnya. Leher infeksi. Pastikan leher dalam kondisi terbuka. Maaf ya dek, saya memeriksa bagian leher adek. Saya akan membuka sedikit ya untuk memeriksa. Amati bentuk leher, apakah ada nodul, lesi, dan peningkatan GVT. Amati bentuk leher, warna kulit, dan adanya jaringan parut pembengkakan massa. Infeksi tiroid untuk menginstruksikan pasien untuk menelan dan mengamati gerakan kelenjar tiroid. Boleh gerakan menelan kayak seperti minum air putih nggak dek? Oke, baik. Minta pasien untuk mereflekskan leher dengan dagu. Yang pertama, pemeriksaan modus limfe. Posisikan pemeriksa di hadapan klien dan bahu klien merasa rileks. Boleh rileks bahunya dulu ya. Rileks aja nggak apa-apa. Gunakan bantalan jari Anda untuk mempalpasi masing-masing jaringan limfe dengan gerakan memutar. Palpasi kelenjar limfe apakah ada pembesaran atau tidak. Yang kedua, palpasi untuk melepaskan kelenjar tiroid dengan cara pertama letakkan tangan pada leher pasien. Palpasi dengan jari telunjuk dan jari tengah. Instruksikan pasien untuk minum atau menelan agar menggunakan palpasi. Jika teraba kelenjar tiroid, pastikan bentuk ukuran, konsistensi, dan permukaannya. Pemeriksaan dada dan paru, infeksi. Atur posisi klien untuk duduk. Beri penjelasan terhadap klien apa yang akan dilakukan. Baiklah dek, saya akan memeriksa bagian dada dan paru adik dulu ya. Jadi adik rileks adik dulu sampai saya selesai memeriksa bagian dada adik.
Lakukan pengamatan bentuk dada dari 4 sisi. Yang pertama, depan. Perhatikan klavikula, sternum, dan tulang rusuk. Belakang, perhatikan bentuk tulang belakang, kesimetrisan skapula, sisi kanan dan kiri. Inspeksi bentuk dada keseluruhan untuk tahu kelainan bentuk dada dan tentukan frekuensi pernapasan. Yang kedua, palpasi. Pegang leher pasien bagian trakea, berdiri di depan pasien, dan letakkan telapak tangan secara datar pada dinding dada pasien. Anjurkan pasien untuk menarik nafas. Mulai tarik nafas ya, Dek. Rasakan gerakan dinding dada dan bandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Lalu letakkan tangan pemeriksa pada sisi belakang dada. Perhatikan pengembangan dada pasien saat bernafas. Selanjutnya, taktil fremitus. Tekan telapak tangan pada bagian depan dinding dada dekat paru-paru. Instruksikan pasien untuk mengucapkan 7799. Ulangi gerakan tersebut. Minta pasien untuk berbicara lebih keras atau lebih rendah. Baiklah, Dek, berarti kalau saya suruh kamu mengucapkan angka 7799 dengan keras, kamu sudah bilang yang keras ya. Dengar instruksi dari saya. Baik, dimulai ya. 7799, coba lebih keras. 77, 99. Coba lebih dipelanin suaranya. 7, 99. Perkusi. Atur posisi pasien untuk duduk. Perkusi paru anterior dimulai dari atas klavikula ke bawah spasium intercostalitas dengan interval 4-5 cm mengikuti pola sistematis. Bandingkan sisi kiri dan sisi kanan. Lalu, perkusi paru posterior lakukan sebaliknya. Instruksikan pasien untuk tarik nafas panjang dan menahannya untuk mendeterminasikan gerakan diafragmanya. Lakukan perkusi sepanjang garis skapula sampai resonan berubah menjadi redup. Tandai area yang memiliki bunyi redup dengan spidol. Minta pasien untuk menghembuskan napas secara maksimal kemudian menahannya. Lalu lanjutkan perkusi dari tanda 1 ke arah atas. Biasanya bunyi redup kedua terdengar di atas tanda 1, tanda bunyi redup kedua. Ukur jarak antara tanda 1 dengan tanda 2. Pada wanita, jarak normal wanita 3-5 cm, sedangkan pada pria 5-6 cm. Selanjutnya itu ada aukultasi paru. Gunakan stetoskop untuk dewasa dan untuk bel untuk anak-anak. Letakkan stetoskop di interkostalitas. Instruksikan pasien untuk bernapas secara perlahan dan dalam dengan mulut sedikit menutup. Adik boleh bernafas normal. Dengarkan inspirasi dan ekspirasi pada setiap tempat. Lakukan aukultasi pada dada anterior dan posterior. Bila terdengar bunyi abnormal, anjurkan klien untuk batuk. Boleh batuk, Dek, biar saya dengar dulu. Si, atur posisi pasien untuk duduk. Untuk perkusi paru anterior, perkusi dimulai dari atas klavikula ke bawah spasium interkostalitas dengan interval 4-5 cm mengikuti pola sistematis. Bandingkan sisi kiri dan sisi kanan. Lalu untuk perkusi paru posterior, lakukan perkusi mulai dari puncak paru ke bawah. Bandingkan sisi paru kiri dan kanan. Lalu instruksikan pasien untuk tarik nafas panjang dan menahannya untuk mendeterminasikan gerakan diafragmanya. Boleh tarik nafas dulu, Dek. Tarik nafas. Lakukan perkusi sepanjang garis skapula sampai resonan berubah menjadi redup. Tandai area yang memiliki bunyi redup dengan spidol. Tanda pertama. Minta pasien mengembuskan nafas secara maksimal kemudian menahannya. Aukultasi paru. Gunakan stetoskop untuk dewasa dan bel untuk anak-anak. Letakkan stetoskop di paru-paru. Oke, Dek, saya akan memeriksa bagian dada dulu. Instruksikan pasien untuk bernafas secara perlahan dan dalam dengan mulut sedikit menutup. Boleh tarik nafasnya. Dengarkan inspirasi dan ekspirasi pada setiap tempat. Lakukan aukultasi pada dada anterior dan posterior. Bila terdengar bunyi abnormal, anjurkan klien untuk batuk. Boleh batuk, Dek. Baik, bagus ya. Selanjutnya aukultasi jantung. Aukultasi jantung dengan menggunakan stetoskop pada area sekitar jantung.
Lalu pada awal sistol dengarkan bunyi untuk mengetahui apakah ada bunyi tambahan atau murmur. Pemeriksaan abdomen. Yang pertama, infeksi atau posisi yang tepat dengan berbalik telentang dengan tangan kedua sisi sedikit menekuk dan kaki sedikit ditekuk untuk melepaskan otot abdomen. Boleh ditekuk kakinya deh. Infeksi area abdomen dari prosesus sifoides sampai simfisis pubis dan amati bentuk perut secara umum. Yang kedua, okulasi. Letakkan diafragma stetoskop di kuadran kanan bawah area sebum dan berikan tekanan ringan. Minta pasien untuk tidak berbicara. Maaf ya dek, saya periksa dulu. Hasil, letakkan stetoskop di diafragma, berikan tekanan ringan dan minta pasien untuk tidak berbicara. Bisa ya dek, saya periksa dulu. Kemudian dengarkan bising usus dalam 1 menit penuh, perhatikan kuantitas dan kualitas. Jika bising usus tidak terdengar, lanjutkan pemeriksaan setiap kuadran abdomen. Catat bising usus terdengar normal, tidak ada hiperaktif atau hipoaktif. Perkusi, lakukan perkusi searah jarum jam, perhatikan dan catat bila ada keluhan. Lakukan perkusi pemeriksaan khusus bila dicurigai adanya asidasi. Maaf ya dek, saya periksa dulu bagian perutnya. Lalu lakukan palpasi ringan abdomen. Palpasi ringan abdomen di setiap kuadran. Jari menekan 1 cm. Palpasi adanya kelainan, massa, nyeri tekan atau nyeri lepas. Lalu palpasi abdomen dalam. Gunakan palpasi 1 atau 2 tangan, tekan dinding 4-5 cm. Catat apakah ada massa atau tidak. Palpasi hepat. Pemeriksa berdiri di sisi kanan pasien. Letakkan tangan kiri pemeriksa di bawah tulang rusuk 11-12. Lalu letakkan tangan kanan Anda di atasnya. Saat pasien ekuasi, berikan tekanan ke atas dan sedalam 4-5 cm. Pertahankan posisi tangan pemeriksa dan minta pasien untuk mengambil nafas dalam. Boleh ditarik nafasnya dulu dalam-dalam ya. Ketika pasien inhalasi, rasakan pergerakan batas hati pasien pada tangan pemeriksa. Jika hepat membesar, lakukan palpasi dibatasi bawah rusuk kanan dan catat pembesaran tersebut. Pemeriksaan ekstremitas, infeksi bentuk, ukuran, dan kesimetrisan bentuk kaki. Lakukan edema piting bila ada edema. Infeksi daerah edema. Lakukan palpasi piting selama 5 menit dengan cara menekan bagian tulang keras untuk punggung kaki dan amati waktu kembalinya. Refleks bicep, posisi pasien duduk santai, lengan rileks, pegang lengan pasien dan letakkan tangan pasien di atas tangan pemeriksa dengan posisi fleksi dan pronaksi. Kemudian pukul tendo brachioradialis. Selanjutnya refleks tricep. Sangga lengan pasien dengan menggunakan telapak tangan non-dominan pemeriksa. Posisikan lengan bawah pasien dalam posisi antara fleksi dan ekstensi. Meminta pasien mengistirahatkan atau rileks di bawah. Palpasi tricep untuk memastikan otot tidak tegang. Ketuk tendon tricep secara langsung menggunakan refleks hangat. Refleks patella, pasien duduk. Tangan non-dominan pemeriksa menopang tungkai yang akan diperiksa dan tangan dominan menggunakan palu refleks pada tendon patella. Pasien tidur. Boleh tidur dulu ya dek, berbaring lagi. Kiri menopang tungkai yang akan diperiksa dan dorong kaki pasien ke arah abdomen dengan posisi fleksi 90 derajat. Tangan kanan dengan menggunakan refleks patella. Selanjutnya, kekuatan otot. Meminta pasien menarik atau mendorong tangan pemeriksa. Permisi ya Bu. Meminta pasien mengangkat kedua tangan dan melawan tangan pemeriksa. Maaf ya, saya angkat dulu tangannya. Bila tidak mampu mengangkat atau bergeser, pegang atau palpasi kontraksi otot. Meminta pasien mengangkat kedua kaki dan meminta pasien untuk melawan kekuatan dorongan pemeriksa. Maaf ya Bu, saya akan mengangkat kedua kaki.
merapikan alat. Baiklah Bu, jadi saya sudah memeriksa dari hasil pemeriksaan fisik anak ibu tadi tidak terdapat beberapa gangguan atau kelainan atau penyakit apapun yang ada di tubuh adik ini. Jadi tadi ibu katakan dia mengalami sakit batuk. Untuk itu saya nanti akan meresepkan obat untuk adik ini. Baiklah Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan?